Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Kusuma akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester online semester ganjil tahun akademik 2021 kelas reguler pagi, mata kuliah akuntansi biaya dan manajemen kelas Bapak Muklis. Ini ada dua soal. Yang soal pertama di sini they produce two types of doors, interior and exterior. Until now, the company use simple costing system. Di sini ada dua direct cost, direct material sama direct labor, dan satu indirect cost. Nah, ini dialokasikan untuk pintunya yang diproduksi berdasarkan machine hours. Di sini ada following information related to DDI production for 1 tahun 1 years ya. Di sini ada unit sold untuk interior dan eksterior. Kalau interiornya di sini 9.600 unit, eksterior 5.400. Di sini ada selling price per unitnya, direct material cost per unit, direct labor cost per hour, sama direct labor hours per producing one door. Artinya per satu pintunya. Nah, di sini diceritain total indirect manufacturing for 1 year. Di sini $699.000 untuk 30.000 jam produksi. Nah, di sini dibagi menjadi 16.500 jam buat interior doors dan 13.500 jam buat exterior doors. Ini soalnya yang pertama, using simple costing, calculate the unit cost of production for interior and exterior door. Yang pertama di sini kita harus hitung prime cost-nya dari direct material. Di sini direct material kan interior. Dari interior itu di sini unit stock 9.600, berarti artinya dikali $90. Di sini direct material cost per unit untuk interior. Nah, didapatkan di sini untuk direct material interiornya 864.000. Nah, untuk eksteriornya juga sama kayak yang interior caranya. Dari unit sold eksteriornya yang 5.400 dikalikan dengan direct material cost per unit eksterior di sini 135, didapatkan hasilnya 729.000 untuk eksterior direct material. Lanjut ke direct manufacturing labor. Direct manufacturing labornya interior berarti 9.600 di sini untuk unit sold dikali 4,50 diambil dari direct labor hours per producing one door-nya dikali 48 di sini direct labor cost per hour. Interior didapatkan direct manufacturing labor-nya 2.073.600. Lalu untuk interiornya di sini segitu ya, 2.073.600. Nah, terus ke buat eksteriornya di sini 5.400 itu unit sold eksterior dikali 6,75 itu direct labor hours producing one door-nya dikali 48 juga sama di sini direct labor cost per hour sama. Dapatkan hasilnya jadi 1.749.600. Nah, jadi untuk prime cost dari interior dan eksterior itu, kalau interior itu direct materialnya ditambah dengan manufacturing labor-nya, di sini total prime cost untuk interiornya 2.937.600, dan buat eksteriornya di sini 729.000 tambah 1.749.600 jadi 2.478.600. Lalu di sini kita ngitung habis itu step 2-nya adalah overhead cost-nya, menghitung overhead cost. Pertama di sini kan tadi dibahas ada indirect cost-nya, total indirect cost-nya. Nah, indirect cost itu dari mana? Kita dapatkannya dari bawah sini. Nah, ini soalnya juga.
indirect cost-nya, production scheduling-nya 285.000, terus material handling atas 35.000, matching setup-nya 75.000, assembling-nya 180.000, inspection-nya 24.000. Ini total indirect cost-nya 699.000. Nah, untuk allocation-nya base matching hours kan tadi disuruh. Nah, di sini adalah untuk matching hours interiornya kan tadi udah disebutkan 16.500 hours. Untuk matching hours eksterior di sini 13.500 hours. Jadi segini. Total matching hours-nya 30.000. Nah, jadi overhead cost per matching hours-nya sini ya, dilihat. Jadi caranya total indirect cost dibagi total matching hours. Jadi 20 tambah dibagi 24 hasilnya 23 dolar per matching hours-nya. Terus step 3-nya MOH allocation. MOH allocation itu artinya matching hours-nya. Matching hours bos interior berarti di sini cara ngitungnya adalah ini 25 ya tadi matching hours overhead cost-nya. Matching hours-nya dikali dengan ini matching hours interior totalnya. Ya kan? Jadi 23 dikali 15.000 terus dapatlah segini biayanya 384.450 buat interior. Nah, buat eksteriornya di sini juga sama caranya, artinya 23 ini dikali dengan ini matching hours untuk eksteriornya totalnya 3.500 dapat 314.550. Nah, setelah dapat ini step 4-nya adalah menghitung total manufacturing cost-nya. Total cost-nya gampang ya. Tinggal ini aja. 28 artinya matching hours interiornya. Untuk BMH allocation-nya ditambahkan dengan ini. Tadi total prime cost. Jadi matching hours allocation base-nya ditambah dengan prime cost-nya. Dapat total cost interior. Nah, kalau cost per unitnya 9.600 gampang. Jadi 3.322.050 dibagi 9.600 saja. Jadinya cost per unit untuk interior doors adalah 346,05 dolar atau 346 dolar 5 sen. Sama buat eksteriornya juga sama, tinggal MOH allocation base matching hours eksteriornya tambah dengan prime cost di sini, prime cost tambah dapatlah segini hasilnya. Lalu sama juga cost per unit, karena per unitnya di sini jumlahnya udah ada 400 ya. Tinggal dibagi ya. Ini biaya ini total cost-nya untuk eksterior dibagi dengan 5.400 dapat hasilnya 517,25 dolar cost per unit untuk eksterior atau 517 dolar 25 sen. Jawab ya soal nomor A, artinya simple costing calculate the unit cost of production for interior exterior door. Ini cost per unitnya dan total cost. Oke, ini yang soal nomor A sudah terjawab. Di sini lalu pindah ke soal B. Which type of doors has more profit per unit? Okay, because it's English question. Nah, di sini masa dijawab dengan English. Oke. Artinya di sini pintu yang menghasilkan banyak profit setelah dilihat yaitu pintu eksterior pastinya. Pintu eksterior kenapa? Karena biaya per unitnya lebih kecil. Biaya per unitnya hanya sebesar 417,25 per unit dan dijual dengan selling price-nya 600 dolar. Artinya selisih keuntungannya sebesar 82,75 unit. Ya kan?
selling price 600. Nah, sedangkan kalau kita hitung di sini, kalau ini kan eksterior ya, eksterior artinya yang biaya profitnya lebih tinggi. Kalau interior kita lihat di sini biaya per unitnya ini ya, kan selling price price-nya. Ini selling price 600, kalau interior itu 375. 375 tadi didapetin dari 375 di soal selling price 375 di soal. Jadi kita terima 375 dikurangi dengan ini total cost per unit untuk interior. Nah, kalau dilihat coba ini penjualan untuk interior itu kan per unitnya dijual 375, sedangkan cost-nya itu 346 nih gitu ya. Jadi selisihnya kalau yang interior itu 28,95, sedangkan kalau yang eksterior ini kan 600 ya. 600 kurangi ini eksterior 82,75 per unit. Jadi yang lebih profit ya eksterior more profit gitu. Interior ini eksterior, ini yang lebih gede ya yang eksterior akhirnya. Terjawab ya, berarti yang lebih besarnya itu pintu eksterior ya. Oh, pintu eksterior terjawab ya. Jadi which type of door has more profit per unit? Type of door has more profit per unit is exterior doors. Nah, yang C, if there is a special demand untuk 1000 unit of interior door dengan $345 per unit dijual, will it be profitable for DDI to satisfy it? Explain-nya adalah tidak menguntungkan bagi DDI jika menerima pesanan khusus hanya dengan harga 345 per unit, karena cost per unit untuk pintu interiornya 346, di mana lebih mahal dari pesanan khusus yang ditawarkan tersebut gitu. Iya, jadi kalau harga kan 346,05, ini jika harganya cuma 345 ya, kurangi dengan ini minus di sini, jadi si DDI itu rugi 1,05 ya, rugi 1,05 $1,05 DDI. Kan di sini nggak boleh ya, kalau dijual dengan harga 345 per unit, karena special demand dan special price-nya itu ya, per unit tetap aja tidak profitable buat DDI gitu. Oke. Lalu ada lagi ya, ini soalnya masih berlanjut. Oke, ini activity cost-nya sesuai di tabelnya, untuk dari cost-nya segini, hitung sampai sini sudah 9.000 sesuai. Di sini adalah yang harus dihitung adalah ini yang pertama, using activity based costing calculate the unit cost of production for interior and exterior door. Unit per cost yang gampang, calculation produk run, dari produk run dulu 120, udah kan 120, 216, 135, ini
number of activities start-nya, ya. Sesuai dari sini hitunglah cost rate-nya. Oke, kan udah selesai ngambil dari sini ya. Tuh, suatu dari sini kita udah ada cost semua. Nah, allocation, total cost allocation-nya adalah nih. Allocation itu artinya total cost-nya adalah ini, tinggal ditambahin 120 tambah 225 hasil segini. Sama tambahin 4 tambahin 30.000, tambahin juga. Untuk mendapat cost rate-nya adalah ini nih. Cost rate untuk prediction scheduling adalah cost prediction scheduling yang 285 ini dibagi dengan 375, hasilnya 760. Buat dapetin material handling juga sama 87,50 dibagi ini bagi ini juga, ini bagi ini juga. Kita dapat masing-masing nih. Produksi scheduling untuk rate-nya 760, terus material handling 187,50, matching setup-nya ada 125, di sini assembly-nya jadi 6, inspection-nya 20 dalam unit dolar. Jadi masing-masing cost rate-nya udah dapat di sini. Ya. Nah, ini ditanyanya gitu, total. Nah, ditanyanya adalah total in the unit cost of production for internal exterior door dibagi. Ini kan gabungan. Ini dong total cost-nya berapa cost-nya? Ini direct material kan didapat dari direct material 264. Jadi ini kan kayak 6 kan dari F. Ini direct material interior udah hasilnya eksterior, eksterior udah dapat hasilnya juga di sini. Tinggal hasil biar gampang. Ini manufacturing labor udah dapat juga. Manufacturing labor tuh, manufacturing labor buat interior udah dapat kan. Gini terus labor buat eksteriornya udah dapat sekian. Nilai itu MOH cost rate allocation. Gimana cara ngitungnya? Ini tadi udah scheduling ini dikalikan dengan cost allocation-nya, dikalikan kan per unit MOH plus 20 cost rate cost allocation per kali dapat gini. Ini juga sama, tinggal cost rate-nya untuk control handling dikali dengan cost allocation-nya untuk interior juga. Serial move dan setup juga sama. Ini dikalikan ini dapat hasil ini juga sama, dikalikan ini dapat juga sama, dikalikan ini dapat hasilnya segini. Eksterior pun sama caranya tuh. Cost rate-nya untuk ini dikalikan cost allocation-nya di sini ya, dan juga sama cost rate dikalikan ininya eksteriornya di sini, allocation-nya sama juga ya. Ini juga dikali ini kali ini aja, dapatlah di sini total cost-nya adalah tinggal ditambahkan aja, tinggal ditambahkan ini untuk direct materialnya ditambah direct material manufacturing labor, terus
production run, material move, agent setup, agent hours, number of inspection-nya juga. Ditambahkan semua dapat hasil 3.275. 3.200.000, 3.200.000 dolar untuk interior total cost, dan eksterior total cost yang sama tambahkan semua dapat 2.915.025. Total cost per unit tadi ini total cost interior dibagi dengan 9.600 unit sold, ya total cost dibagi unit sold-nya dibagi. Jadi total cost per unit adalah total cost, the unit cost of production. Ya, total cost per unitnya adalah 333,35 dolar untuk per unit cost-nya interior. Nah, eksterior tadi 400 unit sold-nya dibagi dengan 539,82 dolar untuk total cost per unit eksterior. Berapa hasilnya? Ini hasil. Hasil total cost per unit. Ini, soalnya production. Soal kedua, why do the simple activity-based costing system differ in the cost of an interior door and an exterior door? Which one is better for product pricing decision? Explain. Explain are, jadi menurut saya karena activity-based costing itu kan menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biayanya atau cost driver istilahnya. Nah, cost driver itu fungsinya untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produknya itu, setiap unit produknya itu. Nah, sedangkan simple costing itu cuma membebankan biaya pada produknya sebesar biaya produksinya aja. Jika si DDI, perusahaan DDI ini mau perhitungan biaya produksinya dihitung secara akurat supaya nggak menimbulkan kerugian ke depannya, dan otomatis supaya dapat bersaing juga dengan perusahaan lainnya karena menghindari kerugian itu, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Tapi menurut saya sebaiknya menggunakan metode activity based costing atau ABC dibandingkan dengan traditional method yang simple costing, karena simple costing itu masih memungkinkan terjadi kesalahan dalam perhitungan biaya sehingga akan timbul kerugian ke depannya dan akan mengurangi daya saing dengan perusahaan lain gitu. Soal F, based on ABC, tadi activity based costing, if there is a special demand untuk 1.000 unit of interior door for 3.5 per unit, sama nih soalnya. Nah, will it be profitable for DDI to satisfy it? Nah, jika menggunakan activity based costing, perusahaan DDI itu akan untung jika menerima pesanan khusus untuk interior ini. Ya. Kenapa? Karena biaya per unit interior itu menggunakan perhitungan activity based costing itu. Artinya di sini kan sebesar 333,35 dengan detailing activity based costing ini ya, menghasilkan 333,35 dolar total cost peringatan ke interior, sehingga lebih kecil dari biaya yang ditawarkan pada pesanan khususnya, yaitu 345 ya. 345 kurangi 333,35, sehingga DDI ini seuntung 11,65 dolar interior ya. Interior yang biayanya 345 per unit ya.
DDI akan untung segini, $11,65. Untuk interior door itu dijual 345 unit di sini. Special price and special demand. Nah, DDI itu akan mendapatkan keuntungan 11,65 per unit. Gitu. Per unit. Jika unitnya 1000, di sini kan 1000 unit. Ya. Tinggal kalikan saja. 1000 kalikan dengan ini 11,65. Ini dia akan untung segini. Dia akan untung segini. Dia akan untung segini. Ini jika 1000 unit. Unit $345. Ya. Jual interior. Dia akan mendapatkan keuntungan 11.650. Ya, jika 1000 unit itu berhasil terjual dengan masing-masing $345 dengan perhitungan activity based costing. Jadi kalau misalkan di sini lihat ya bedanya. Jadi jika dengan perhitungan simple costing saja, jika dijual 345 ini per unit, itu otomatis sudah rugi $1,05. Karena simple costing cuma begini aja, simple costing. Nah, sedangkan kalau activity based costing lengkap perhitungan ini kan menghasilkan keuntungan $11,65 per unitnya. 1000 unit berarti $11.650 keuntungannya. Ini terjawab ya. Based on activity based costing akan mendapat keuntungan si DDI ini atau akan satisfy jika terrealisasi special demand 1000 unit of interior door for di sini $45 per unit harga. Jadi kesimpulannya activity based costing itu lebih dapat dipercaya dan menghindari kerugian. Ini bukti nyata. Di sini simple costing, ini activity based costing. Kita lanjut soal nomor 1 ya, sekian nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 sudah terjawab semua di sini. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, Logitech, ini soal bahasa Indonesia. Logitech merencanakan untuk produksi Bluetooth headset untuk bulan September 2021 sebanyak 20.000 unit, dijual dengan harga $22 per unit, produksi dengan variable cost-nya $9, dengan biaya tetapnya $150.000 per bulan. Nyatanya dalam bulan September itu Logitech itu memproduksinya 15.000 dengan harga jual lebih mahal $1 jadi $23. Dengan biaya variable menurun $1, $8. Biaya tetapnya tapi meninggal $155.000. Pimpinan Logitech ini mendapatkan laba bulan September itu, labanya itu dapatkan cukup jauh di bawah yang diharapkan. Meskipun perusahaan itu sudah menjual BH atau Bluetooth headsetnya dengan harga di atas target dan biaya variable sudah diturunkan $1. Sebagai manajemen accountant PT Logitech, Anda diminta menjelaskan hasil dan mengecewakan itu. Ya, di sini Anda diminta untuk menjelaskan apa itu static budget dan membuat static budgetnya dengan format ini. Oke, coba. Ini juga. Static budget adalah budget yang tetap untuk produksi dengan jumlah unit hasil produksi atau outputnya yang telah ditentukan. Menentukan dalam static budgetnya itu yaitu total unit yang akan dijual, revenues, variable cost, contribution margin, yang nilainya didapat dari revenue minus variable cost, fixed cost, ya itu terus yang lainnya dari fixed cost, operating income budget,
Nilainya dalam budget itu contribution margin minus fixed cost. Static budgetnya based on format ini dapatkan seperti ini. Penjualannya tadi 20.000 ya, 20.000 unit. Variable-nya 20.000 unit. 20.000 dolar, sorry, 20.000 dolar, 20.000 dolar. Harga per unitnya 22. Variable jadi per unit. Variable jadi 9. 9 sini variable. Terus contribution margin-nya jadi di gini. Contribution margin ya ini penjualan, harga penjualannya per unit dikurangin variable per unit. Contribution margin yang didapatkan adalah 13 dolar. Gitu. Jumlahnya penjualan itu, ini harusnya nggak dolar. Salah. Nggak pakai dolar. Nggak pakai dolar. Number. Cuma 20.000 doang. Baru dolar nih. Oke, gini. 20.000 unit dikalikan dengan 22 dolar. Dapatlah untuk jumlah penjualan itu mendapatkan 440.000. Harga unitnya 22 dolar, unitnya yang terjual 20.000. Biaya variabelnya masing-masing 9 dolar per unitnya. Kan unitnya 20.000, dikalikan juga. Kali ini dapat biaya variabel 180.000. Contribution margin ya ini. Penjualan di biaya variabel, dapat contribution marginnya 260.000. Tetap 150.000 di sini. Nah, lalu laba operasinya adalah contribution margin kurangin biaya tetap per bulan. Dapatlah laba operasionalnya adalah 110.000 laba operasi. 10.000 dolar. Dapatnya adalah. Itulah static budget based on this format. Lalu yang soal B, buatlah realisasi budget berdasarkan 2021 dengan format sebagai berikut. Sama. Format merah, penjualannya jadi sini kan 15.000. Ini salah. Ini number, oke. Number, nah, 15.000 unit. Masing 15.000 unit. Ini. Harga per unitnya ditingkatkan 23 dolar. Biaya variabel diturunkan 1 dolar jadi 8 dolar. Contribution marginnya ya tinggal dikurangin aja di sini. 23 dolar ke 8 dolar dapat 15 dolar. Secara contribution margin lebih besar. Ya. Contribution margin lebih besar. Tapi lihat dulu penjualannya jelas di sini 15.000 unit dikali 23 dolar jelas lebih rendah penjualannya. Kalau yang awalnya sesuai plan itu bisa dapat 440.000, sedangkan realisasinya hanya 345.000. Biaya variabel memang lebih rendah, sehingga ini kan memang lebih rendah biayanya kan, tapi contribution margin yang dihasilkan ya kurang ini lebih rendah dibandingkan yang seharusnya yang direncanakan harusnya bisa dapat 260.000, realisasinya mendapatkan contribution margin 225.000. Itu biaya tetapnya meningkat juga, biaya tetapnya malah meningkat 5.000 dolar, lumayan. Sehingga laba operasinya 225.000 kurang 155.000 jadi 70.000. Labanya cuma dapatnya lebih dikit. Gitu.
Nah, jadi ini terbukti nih, pimpinan Logitech ini mendapat laba bulan Septembernya cukup jauh di bawah yang diharapkan. Saya dapat atas 10.000, tapi karena penjualannya berantakan, cuma $15.000, biayanya udah dapat, tetap aja laba operasinya cukup di bawah yang diharapkan, cuma 70.000. Jadi, oke. Terus, untuk analisis variance atas status budget untuk memiliki kinerja perusahaan di bulan September 2021 dengan bahkan formatnya. Apa yang dimaksud dengan favorable dan unfavorable? Yang kesimpulan. Favorable setelah yang sudah dijelaskan oleh pembuku ini, itu favorable itu mempunyai efek yang meningkatkan laba operasi relatif terhadap nilai yang dianggarkan atau bila anggaran atau budgetnya itu realisasi variansi menguntungkan. Yang unfavorable itu yang mempunyai efek menurunkan laba operasi relatif terhadap nilai yang dianggarkan atau bila anggaran atau budgetnya itu ya kurang dari realisasi variansi yang menguntungkan. Jadi unfavorable itu budgetnya lebih dari realisasi variansinya alias menguntungkan. Kalau unfavorable itu budgetnya kurang dari realisasi variansi alias tidak menguntungkan. Ini budgetnya ya, formatnya ini ya, penjualannya 20.000. Sorry, 20.000 dolar ya. Oke, 20.000 unit ya, sama 20.000 unit statis budgetnya sama kita tadi. Tinggal dipindahin dong ya, tinggal pindahin dong sama aja. Tuh, sama semua hasilnya, tinggal pindahin aja. Nah, yang dilihat adalah variance. Gampang hitung itu tinggal jumlah ini kurang ini aja. Favorable tidak menyenangkan. Kurang ini kurang ini. Ya. Kurang ini yang menyenangkan. Lebih ini lebih hasilnya lebih banyak. Sorry, hasil lebih banyak. Hasil variable itu lebih dikit, jadi menyenangkan. Tapi untuk penjualan ini lebih sedikit yang didapatkan, sehingga tidak menyenangkan. Nah, untuk contribution margin tidak menyenangkan. Contribution margin ya, harus dapat 160.000, cuma dapat 225.000 doang. Tidak menyenangkan juga. Bila tetapnya jadi meningkat 5.000, dan ini sama 10 terhadap 70. Kalau sudah dapat 10.000 dolar, cuma dapat 70.000 dolar laba operasi, minusnya 40.000, juga tidak menyenangkan. Bulannya itu kinerja perusahaan di bulan September itu nggak baik lah, karena manajemen aja udah melihat labanya cukup di bawah yang diharapkan, sehingga kinerjanya tidak baik karena anggaran yang sudah ditentukan dengan realisasinya itu berbeda ya, atau lebih menurun bah. Seperti penjualan dan laba operasinya komponen terpenting untuk nilai kinerja perusahaan, hasilnya malah tidak menyenangkan, unfavorable gitu. Oke, lalu soal nomor D adalah flexible budget. Soal flexible budget itu laporan penganggaran atau budgeting yang dibuat supaya bisa memperkirakan besar revenue dan cost yang seharusnya. Nah, sini tingkatannya aktual atau yang sebenar-benarnya terhadap aktivitas tertentu di perusahaan selama periode tertentu juga. Flexible budget itu dibuatnya di akhir periode karena perusahaan itu butuh tuh si aktual cost drive tadi yang hanya didapatkan di akhir periode. Dan flexible budget itu bukan merupakan aktual, melainkan hipotekal budget, hipotesis budget aja. Ini pada tingkatnya aktual sebenarnya, tetapi sebenarnya fleksibelnya itu bukan aktual, melainkan hipotesis budget supaya mencapai hasil aktual sebenarnya. Nah, di situ fleksibel budgetnya di sini ya, penjualan.
Ini berdasarkan yang sebenarnya. Ini salah juga nih, nggak tahu Excelnya error munculnya dolar ketiknya biasa. Ini tuh 15.000. Kita buka ke atas lagi 15.000 unit. Harga per unitnya ini udah jelas kayak tadi. Kita bisa margin dikali 3, dikali 2. Yang ini ya. Jadi jangan harusnya dengan 19.000 unit dengan harga ini yang sesuai dengan awal dapat hasilnya segini. Tetap di bawah dari ini, bahkan di bawah dari realisasi. 330.000, ini 345.000. Nah, sama sebenarnya, tinggal dikaliin, yang dikurangin kan, nanti bisa margin, penjualan kurangin biaya variabel, biaya tetapnya 10.000 di sini, ya karena fleksibel budget ikuti di sini, biaya. Tapi penjualannya 15.000, ikuti yang sebenarnya. Kalau operasinya, wah kecil banget, cuma 45.000. Tuh, ini yang seharusnya direncanakan, ini yang realisasinya fleksibel budget 45.000. Hasilnya. Lalu soal E adalah dengan sales volume variance. Sales volume variance itu is the difference between flexible budget amount and the corresponding static budget amount. Jadi namanya perbedaan ya antara flexible budget itu dengan corresponding static budgetnya. Gitu nilainya. Sama kayak di atas ini. Cuma bedanya kalau ini static budget terhadap actual result, kalau ini static budget terhadap flexible budget. Persis. Ini error lagi, harusnya nih unit sama. Tinggal kaliin, kurangin ini 50.000 ya, sesuai dengan soalnya. Jadi dapat segini, labanya dikurang ini, fleksibel tadi sesuai ini, fleksibel budget. Ini fleksibel budget sesuai ini. Nah, sebenarnya variansi di sini. Nah, variansi tidak menyenangkan. Iyalah, yang harusnya bisa dapat 440.000 cuma dapat 330.000. Isinya jauh banget, 110.000 isinya. Sedangkan untuk biaya variabel yang menyenangkan karena 40.000, 45.000 sorry. Tetap penjualannya tetap mendapatkan rendah banget. Bisa margin tidak menyenangkan. Selisih 65.000. Harus dapat 260.000 cuma dapat 195.000 doang. Ya tetap di sini kan mana fleksibel tetap laba operasionalnya jauh juga labanya selisih 65.000. Soal terakhirnya fleksibel budget varian, fleksibel budget yang divariasikan. Jadi kalau actual result dan corresponding fleksibel budget mau sama aja actual resultnya ya, actual result ini ya, actual result pindahin ke actual result sini dengan fleksibel budget divariasikan. Cuman di sini penjualan itu aktual dengan fleksibel itu ya, aktual itu lebih menyenangkan aktual daripada dengan fleksibel. Aktualnya mendapat lebih banyak juga sama, biaya variabelnya lebih rendah di aktual daripada di fleksibel. Nanti bisa margin juga dapat lebih banyak nih. Tuh, udah 30.000. Tapi biaya tetapnya di sini meningkat 5.000 di sini yang alokasi juga lebih besar. Lebih besar.
Oke, sekian untuk penjelasan soal UTS ya. Semoga dapat memperbaiki nilai saya. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah memberikan kesempatan untuk remedialnya. Semoga perbaikan yang saya sudah berikan ini sesuai dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.